Baik, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Mohon izin untuk memulai presentasi. Jadi di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan taktis. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, ada Ana Agung Istri Maha Iswari Pemayun dengan 3 digit NIM terakhir 236. Ada saya sendiri, Made Mutiara, dengan 3 digit NIM terakhir 237. Ada Ana Agung Istri Ita Permatasari dengan 3 digit NIM terakhir 239. Yang keempat, ada Ide Bagus Agung Adiayana dengan 3 digit NIM terakhir 240. Dan yang terakhir ada Imade Gede Kamal Mulia dengan 3 digit NIM terakhir 244. Baik, adapun submateri yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah modal pembuatan keputusan taktis, kemudian konsep relevan cost dan revenue. Yang ketiga ada peran activity research use model dalam menilai relevansi biaya dan pendapatan, serta yang terakhir yaitu pengaplikasian pembuatan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis. Baik, untuk presentasi yang pertama akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi kita langsung masuk saja ke materi pertama, yaitu mengenai model pembuatan keputusan taktis. Baik, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai model pembuatan keputusan taktis, kita perlu mengetahui apa itu pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making. Nah, jadi pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making sendiri itu merupakan sebuah pengambilan keputusan yang terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung yang dapat dilihat. Nah, di sini menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh dari pengambilan keputusan taktis. Jadi memang beberapa keputusan taktis itu cenderung bersifat jangka pendek, namun seringkali mengandung konsekuensi yang jangka panjang. Nah, contoh lainnya itu misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi suatu komponen daripada membelinya dari para pemasok. Nah, tujuan perusahaannya di sini adalah untuk menekan biaya pembuatan produk itu dengan segera. Namun, di sini kita dapat lihat bahwa keputusan taktis ini merupakan sebagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa keputusan taktis sendiri seringkali berupa tindakan yang berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai model pengambilan keputusan taktis. Jadi di sini suatu pendekatan yang dinamakan dengan decision model itu dapat digunakan dalam pengambilan keputusan taktis. Nah, decision model sendiri memiliki 6 langkah. Yang pertama, ada identifikasi atau definisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Nah, pada tahap ini kita harus mengenali dan memformulasikan permasalahan apa saja yang sebenarnya dihadapi oleh perusahaan. Lalu yang kedua, ada identifikasi alternatif penyelesaian. Nah, pada tahap ini perusahaan harus mengidentifikasi semua alternatif yang ada terlebih dahulu, baru kemudian mengeliminasi alternatif mana yang mungkin dan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Lalu yang ketiga, ada identifikasi biaya dan manfaat setiap alternatif. Jadi setelah alternatif yang mungkin untuk dilaksanakan itu diketahui oleh perusahaan, maka model pengambilan keputusan selanjutnya itu dapat disebut dengan cost benefit analysis untuk setiap alternatif yang ada. Lalu yang keempat, ada pengumpulan biaya relevan setiap alternatif yang ada. Jadi di sini biaya yang akan dibandingkan dalam pengambilan keputusan hanya biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada, dan biaya tersebut merupakan biaya masa mendatang. Lalu selanjutnya di sini kita juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif. Nah, jadi faktor-faktor kualitatif itu merupakan faktor yang sulit dinyatakan dalam angka. Lalu yang terakhir kita dapat membuat keputusan, dan di sini kita dapat menetapkan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. Lalu di sini pada sebelah kanan slide saya juga melampirkan sebuah contoh urutan dari keenam langkah-langkah dari model pengambilan keputusan taktis. Di sini saya mengambil kasus dari masalah ruangan. Nah, langkah pertama itu ada tetapkan masalah. Di sini perusahaan menetapkan masalah meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Langkah kedua, identifikasi alternatif. Di sini perusahaan mengidentifikasi terdapat 5 alternatif.
Lalu langkah ketiga yaitu identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Jadi di sini perusahaan memilih untuk melaksanakan alternatif 4 dan 5, di mana alternatif 4 memerlukan biaya produksi variabel sebesar 345.000 dan untuk list gudang sebesar 135.000. Sedangkan untuk alternatif 5 memerlukan harga beli seharga 460.000. Lalu selanjutnya langkah keempat, hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Jadi untuk alternatif 4 itu totalnya 480.000. Untuk alternatif 5 total biayanya itu 460.000 dan di sini terdapat biaya diferensial sebesar 20.000. Nah, langkah selanjutnya kita juga harus melihat faktor-faktor kualitatif. Di sini perusahaan telah menilai 4 faktor kualitatif. Lalu yang selanjutnya yang terakhir kita bisa membuat keputusan, di mana ada 2 keputusan yang bisa kita ambil, yaitu terus memproduksi tangkai dan packing secara internal atau melis gudang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi konsep relevant cost and revenue. Relevant cost atau biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, sehingga hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Namun untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Biaya relevan mempunyai 2 karakteristik, yaitu yang pertama, biaya masa yang akan datang atau yang baru akan terjadi. Yang kedua, biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada. Ciri-ciri biaya relevan sebagai berikut. Yang pertama, biaya dapat dihindari dengan suatu keputusan manajemen. Yang kedua, biaya tersebut belum terjadi atau masa depan. Yang ketiga, biaya yang akan terjadi itu memiliki nilai berbeda untuk setiap alternatif. Yang keempat, biaya tersebut benar-benar mempengaruhi di dalam keputusan. Untuk menentukan biaya relevan dapat ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan seluruh biaya yang terkait dengan masing-masing alternatif. Yang kedua, mengeliminasi biaya terbenam atau masa lalu atau sunk cost. Yang ketiga, mengeliminir biaya yang jumlahnya tidak berbeda. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai biaya relevan. Berikut merupakan kemampuan mengidentifikasi biaya relevan dan tak relevan yang merupakan suatu keterampilan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ilustrasi biaya relevan. Untuk mengilustrasikan konsep biaya relevan, alternatif membuat atau membeli bagi Tidwell akan dipertimbangkan. Diketahui bahwa biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi batang dan alat pengukur adalah $150.000 per tahun, menurut volume normal. Kemudian apakah biaya ini harus menjadi suatu faktor dalam keputusan tersebut, dan apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif? Nah, jadi biaya tersebut tentu merupakan biaya masa depan. Untuk memproduksi batang dan alat pengukur selama tahun berikutnya, dibutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Namun, apakah jumlahnya berbeda di antara kedua alternatif? Nah, jika batang dan alat pengukur dibeli dari pemasok eksternal, maka tidak diperlukan produksi internal. Pemakaian tenaga kerja langsung dapat dieliminasi sehingga biaya tenaga kerja langsung untuk batang dan alat pengukur adalah 0. Jadi biaya tenaga kerja langsung berbeda di antara kedua alternatif, yaitu $150.000 untuk alternatif memproduksi dan 0 untuk alternatif membeli. Oleh karena itu, biaya ini termasuk biaya relevan. Secara implisit, analisis ini menggunakan biaya masa lalu untuk mengestimasi biaya masa depan. Biaya tenaga kerja langsung terbaru untuk aktivitas normal adalah $150.000. Biaya masa lalu ini dimanfaatkan sebagai estimasi biaya tahun berikutnya. Meskipun biaya masa lalu tidak pernah menjadi biaya relevan, biaya-biaya tersebut sering digunakan untuk memprediksi jumlah biaya masa depan. Baik, yang kedua adalah ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Tidwell Product menggunakan mesin untuk memproduksi batang dan alat pengukur. Mesin-mesin tersebut dibeli 5 tahun lalu dan telah disusutkan dengan tarif $125.000 per tahun.
Kemudian apakah angka $125.000 ini merupakan biaya relevan? Dengan kata lain, apakah penyusutan merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara kedua alternatif? Jadi penyusutan mencerminkan suatu alokasi biaya yang telah dikeluarkan. Penyusutan adalah biaya tertanam, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Meskipun biaya tertanam ini dialokasikan ke periode mendatang dan menyebut alokasi tersebut sebagai penyusutan, tidak satupun biaya perolehan yang dapat dihindari. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya-biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif sehingga tidak relevan. Dalam memilih di antara kedua alternatif, biaya perolehan mesin yang digunakan untuk memproduksi batang dan alat pengukur serta penyusutan terkait bukanlah merupakan faktornya. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai sisa mesin atau nilai yang mungkin diterima dari penjualan mesin saat ini akan menjadi relevan dan akan dimasukkan sebagai manfaat pembelian dari pemasok luar. Untuk menyederhanakan contoh ini, diasumsikan bahwa nilai sisa mesin adalah 0. Yang ketiga adalah ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Anggaplah biaya untuk menyewa seluruh pabrik, yaitu $340.000, dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda, termasuk departemen yang memproduksi batang dan alat pengukur yang menerima $12.000 dari biaya tersebut. Apakah biaya sebesar $12.000 ini relevan dengan keputusan membuat atau membeli yang dihadapi oleh Tidwell? Nah, pembayaran sewa merupakan biaya masa depan karena sewa harus dibayar selama setiap 5 tahun berikutnya. Namun, apakah biaya tersebut berbeda antara alternatif membuat dan membeli? Alternatif apapun yang dipilih Tidwell, pembayaran sewa pabrik harus dilakukan jumlahnya sama untuk kedua alternatif. Jumlah pembayaran yang dialokasikan ke departemen lainnya mungkin berubah jika produksi batang dan alat pengukur dihentikan, tetapi besarnya total pembayaran tidak dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, pembayaran sewa termasuk biaya tidak relevan. Nah, contoh tadi menggambarkan pentingnya pengidentifikasian alokasi biaya tetap umum yang secara tepat dapat diklasifikasikan sebagai biaya tidak relevan karena setiap pilihan biasanya tidak mempengaruhi tingkat biaya. Pengaruh satu-satunya adalah realokasi biaya tetap umum tersebut ke objek atau segmen yang biaya lebih sedikit. Baik, kesimpulannya dapat diamati dari ketiga contoh biaya produksi batang dan alat pengukur untuk melihat contoh yang relevan dalam mengambil keputusan meneruskan atau menghentikan produksi. Dari ketiga contoh biaya tersebut, hanya biaya tenaga kerja langsung yang relevan, karena biaya tersebut muncul jika produksi diteruskan, tetapi tidak muncul jika produksi dihentikan. Nah, dapat dilihat di tabel bahwa hanya biaya tenaga kerja langsunglah yang merupakan biaya relevan, di mana biaya tidak membuatnya adalah sebesar 0. Nah, konsep serupa juga berlaku untuk manfaatnya. Salah satu alternatif dapat menghasilkan sejumlah manfaat masa depan yang berbeda dari alternatif lainnya. Misalnya, perbedaan pendapatan masa depan. Jika manfaat masa depan berbeda di antara alternatif, maka manfaat tersebut relevan dan harus disertakan dalam analisis. Baik, berikutnya adalah revenue. Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa pendapatan dihasilkan dengan penjualan barang atau jasa dan jumlahnya diukur dengan pembebanan yang dilakukan atas pembeli, klien, atau penyewa untuk barang-barang atau jasa-jasa yang diserahkan kepada mereka. Dalam pendapatan, jasa termasuk hasil penjualan atau penukaran aktiva di luar barang-barang dagangan, bunga dan dividen atau pembagian laba untuk penanaman-penanaman dan penambahan-penambahan lain pada kekayaan pemilik dalam usaha yang bersangkutan.
Dalam pendapatan jasa termasuk hasil penjualan atau penukaran aktiva di luar barang-barang dagangan, bunga dan dividen atau pembagian laba untuk penanaman-penanaman dan penambahan-penambahan lain pada kekayaan pemilik dalam usaha yang bersangkutan. Penambahan dan penyesuaian modal atau pendapatan dari penjualan-penjualan atau transaksi-transaksi lainnya dalam rangka kegiatan yang merupakan tujuan dari usaha yang bersangkutan disebut dengan istilah pendapatan operasi. Berikutnya, definisi dan penjelasan tadi dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dapat terjadi setiap saat dan dapat pula terjadi dalam waktu-waktu tertentu atau secara berkala. Yang kedua, pendapatan diperoleh melalui penjualan barang-barang dagangan atas jasa yang diserahkan kepada pembeli dan dapat pula diperoleh karena pertukaran aktiva sebagai hasil dari penanaman-penanaman atau investasi seperti bunga, dividen, dan lain-lain. Yang ketiga, pendapatan dalam penambahannya kepada pembeli atau langganan harus diukur dengan bantuan mata uang tertentu. Dan yang terakhir, pendapatan mempunyai sifat menaikkan atau menambah nilai kekayaan pemilik perusahaan, namun perlu diketahui bahwa tidak semuanya menaikkan atau menambah nilai kekayaan pemilik itu. Dapat dikategorikan sebagai pendapatan, seperti halnya dengan penilaian kembali aktiva tetap yang mengakibatkan naiknya atau meningkatnya nilai kekayaan pemilik dengan jalan menimbulkan perkiraan baru, yaitu perkiraan penyesuaian modal. Berikut merupakan jenis-jenis penerimaan yang dibedakan atas. Yang pertama, penerimaan total atau total revenue atau TR. Total revenue adalah jumlah atau kuantitas barang yang terjual dikalikan dengan harga satuan. Semakin banyak yang terjual, semakin besar penerimaan total. Yang kedua adalah penerimaan rata-rata atau average revenue. Average revenue adalah pendapatan rata-rata yang diperoleh dari total penerimaan dibagi dengan jumlah barang yang dijual. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penerimaan marginal atau marginal revenue. Yang terakhir adalah penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR. MR adalah tambahan penerimaan karena adanya tambahan penjualan dari setiap satuan hasil produksi. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang peran Activity Research Use Model dalam menilai relevansi biaya dan pendapatan. Nah, pada umumnya biaya variabel merupakan biaya relevan, sedangkan biaya tetap merupakan biaya yang tidak relevan. Oleh karena itu, pemahaman akan perilaku biaya menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan. Dalam akuntansi manajemen kontemporer, khususnya akuntansi aktivitas, identifikasi biaya relevan dan tidak relevan dikaitkan dengan apakah suatu biaya berhubungan dengan aktivitas berlevel non-unit. Nah, dalam akuntansi manajemen kontemporer, konsep research use model sangat membantu dalam mengidentifikasi apakah suatu biaya merupakan biaya yang relevan ataupun tidak. Baik, selanjutnya berdasarkan model tersebut, sumber ekonomi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu aktivitas dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis sumber ekonomi, yaitu yang pertama, sumber ekonomi yang dipenuhi atau disediakan saat dibutuhkan, yang artinya sumber ekonomi yang dibutuhkan disediakan tepat saat dibutuhkan dan hanya disediakan sejumlah yang dibutuhkan atau sering disebut dengan flexible resource. Kemudian yang kedua, sumber ekonomi dipenuhi sebelum digunakan tetapi hanya disediakan untuk satu periode. Nah, ini merupakan sumber ekonomi yang disediakan sebelum sumber ekonomi tersebut dibutuhkan. Nah, namun penyediaannya hanya untuk satu periode atau maksimum 1 tahun. Sumber ekonomi ini disebut juga dengan committed research. Kemudian yang ketiga, sumber ekonomi dipenuhi sebelum digunakan dan disediakan untuk beberapa periode. Nah, di sini ada beberapa sumber ekonomi yang disediakan oleh perusahaan jauh sebelum dibutuhkan dan sebelum diketahui secara pasti kebutuhan perusahaan-perusahaan di masa mendatang, seperti pembelian gedung dan aktiva tetap lainnya. Sumber ekonomi ini disebut juga dengan committed research yang bersifat jangka panjang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi pengambilan keputusan jangka pendek.
Berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh pengambilan keputusan taktis dengan menggunakan konsep biaya relevan. Yang pertama, keputusan membeli atau membuat sendiri. Nah, di sini pengambilan keputusan ini terjadi jika perusahaan yang selama ini membuat sendiri suatu bagian produk dihadapkan pada alternatif untuk melanjutkan membuat sendiri atau membeli dari pihak luar. Biasanya harga yang ditawarkan dari pihak luar kelihatannya lebih rendah dari biaya produksi setiap unitnya. Yang kedua, analisa pengambilan keputusan. Nah, di sini analisa dapat dilakukan dengan membandingkan biaya relevan antara kedua alternatif. Kemudian dipilih alternatif yang mempunyai biaya yang lebih kecil. Yang ketiga, keputusan mempertahankan atau menutup suatu segmen. Nah, di sini ini merupakan suatu keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan operasi suatu segmen yang mempunyai keuntungan negatif. Pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang disajikan dalam segmen reporting berdasarkan dengan variabel costing. Segmen merupakan bagian organisasi yang diberi tanggung jawab untuk memperoleh laba. Segmen itu dapat berupa lini produk, departemen, ataupun daerah pemasaran. Kemudian yang terakhir, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Pengambilan keputusan ini dapat terjadi pada perusahaan yang masih mempunyai kapasitas yang belum optimal atau masih adanya kapasitas yang menganggur. Suatu pesanan dikatakan khusus apabila pesanan tersebut berbeda dengan produk reguler perusahaan dan tidak akan mengganggu pasar produk reguler perusahaan. Salah satu ciri suatu pesanan khusus adalah harga jual yang diminta pembeli biasanya lebih rendah dibandingkan dengan harga jual produk reguler yang sejenis. Pengambilan keputusan tentang pesanan khusus biasanya berkaitan dengan apakah harga yang ditawarkan pembeli dapat diterima atau tidak. Sebelum mempertimbangkan apakah menerima atau menolak pesanan khusus, perusahaan harus memenuhi kondisi berikut, yaitu syarat-syarat agar pesanan khusus dapat dipertimbangkan untuk diterima atau ditolak. Yang pertama, masih adanya kapasitas yang belum digunakan sehingga dengan adanya tambahan pesanan tidak mempengaruhi jumlah biaya tetap. Yang kedua, dapat dilakukan pemisahan pasar untuk produk reguler dan pesanan khusus agar penjualan produk reguler tidak terganggu dengan adanya pesanan khusus ini. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi berikutnya adalah pengaplikasian konsep pembuatan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis. Model penggunaan sumber daya aktivitas dan konsep relevansi adalah alat yang berharga dalam membuat keputusan taktis. Aplikasi termasuk keputusan untuk membuat atau membeli komponen, untuk menyimpan atau menjatuhkan segmen atau lini produk, untuk menerima atau menolak pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga biasanya. Selanjutnya adalah keputusan membuat atau membeli atau make or buy decision. Manajer sering dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam produksi. Sesungguhnya manajemen harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi secara berkala. Ilustrasinya adalah Swansea Manufacturing memproduksi komponen elektronik yang digunakan pada salah satu printernya. Nah, dalam setahun, Swansea akan mengganti produksi untuk printer jenis lain dan komponen elektronik tersebut tidak akan digunakan. Namun, pada tahun mendatang, Swansea harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produk primer lama. Swansea telah dihubungi oleh pemasok potensial komponen yang akan membuat komponen untuk Swansea dengan harga $4,75 per unit. Nah, tawaran tersebut sangat menarik karena biaya manufacturing penuh per unit adalah $8,20. Nah, apakah Swansea akan memproduksi atau membeli komponen tersebut? Nah, pertama, perhatikan biaya yang berkaitan dengan produksi 10.000 komponen tersebut. Nah, biaya penyerapan penuh atau full absorption cost dihitung sebagai berikut. Selanjutnya, semua biaya lainnya adalah relevan. Biaya sewa peralatan adalah relevan karena biaya tersebut tidak akan diperlukan jika komponen dibeli secara internal. Tenaga kerja langsung, bahan baku langsung untuk 5.000 unit yang tersisa
dan overhead variabel juga relevan. Biaya-biaya tersebut tidak akan terjadi jika komponen dibeli secara eksternal. Selanjutnya, biaya pembelian komponen. Biaya pembelian tentu merupakan biaya relevan. Jika komponen diproduksi sendiri, biaya ini tidak akan terjadi. Apakah ada biaya lain yang terkait dengan pembelian eksternal? Peninjauan kembali atas dokumen penerimaan akan memberi informasi bahwa staf penerimaan dan pemeriksaan berada dalam kapasitas penuh. Nah, berikut daftar total biaya relevan untuk setiap alternatif adalah sebagai berikut. Analisis menunjukkan bahwa membuat komponen sendiri adalah $11.000 lebih murah daripada membelinya. Jadi, tawaran dari pemasok harus ditolak. Analisis serupa dapat dilakukan atas dasar biaya per unit. Setelah biaya relevan diidentifikasi, biaya unit relevan dapat dibandingkan. Untuk contoh ini, biayanya adalah $4,5 atau dalam perhitungannya $45.000 dibagi 10.000 komponen. Untuk alternatif membuat sendiri adalah $5,6, di mana perhitungannya $56 dibagi 10.000 untuk alternatif membeli. Selanjutnya adalah keputusan meneruskan atau menghentikan, atau keep or drop decision. Setiap manajer harus memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan ini. Ilustrasinya adalah Norton Materials Inc., perusahaan yang memproduksi balok beton, bata, dan genteng akan digunakan sebagai ilustrasi. Pengontrol perusahaan telah menyusun estimasi laporan laba rugi berikut untuk tahun 2008 dalam ribuan dolar. Proyeksi kinerja lini genteng menunjukkan margin segmen yang negatif. Karena tidak ada harapan bagi perbaikan kinerja laba ini yang melebihi proyeksinya. Selanjutnya, Tom memutuskan untuk menghentikan lini genteng, di mana margin kontribusi akan turun $10.000, tetapi perusahaan biasa menghemat sebesar $45.000 dengan meniadakan pengawas lini dan anggaran iklan. Nah, jadi penghapusan lini produk tersebut memberikan keuntungan sebesar $35.000 dibanding untuk mempertahankannya. Selanjutnya, meneruskan atau menghentikan dengan berbagai pengaruh komplementer. Nah, dalam menanggapi memo tersebut, manajer pemasaran mengadakan penghapusan lini genteng akan menurunkan penjualan balok sebesar 10% dan bata sebesar 8%. Karena penghapusan lini genteng hanya menghemat sebesar $45.000 pada biaya penyediaan dan iklan, pengaruh bersihnya adalah kerugian sebesar $15.600 atau $45.000 dikurang $60.600. Berikut adalah ikhtisar dari analisis yang menggunakan informasi baru tersebut dalam ribuan rupiah. Selanjutnya yaitu meneruskan atau menghentikan dengan penggunaan alternatif dari fasilitas. Manajer pemasaran melihat bahwa persaingan pasar tegel tidak setajam genteng. Namun, dua lini lainnya akan tetap kehilangan penjualan pada tingkat yang sama. Dengan memproduksi tegel, hasil tersebut tidak akan berubah. Dan estimasi laporan keuangan untuk tegel berikut juga dilampirkan. Tentunya dalam ribuan dolar. Mengetahui penghapusan lini genteng akan mengurangi margin kontribusi perusahaan sebesar $60.600. Memproduksi tegel juga akan menghasilkan tambahan $60.000 pada margin kontribusi sesuai dengan estimasi. Selanjutnya, menghapus lini genteng dan menggantikannya dengan tegel akan menyebabkan penurunan bersih $600 pada total margin kontribusi. Hasil serupa dapat dikembangkan dengan membandingkan manfaat dan biaya relevan dari kedua alternatif dalam ribuan dolar secara langsung seperti berikut ini. Selanjutnya adalah keputusan pesanan khusus atau special order decision. Keputusan pesanan khusus berfokus pada apakah pesanan dengan harga khusus harus diterima atau ditolak. Keputusan pesanan khusus adalah contoh keputusan taktis dengan fokus jangka pendek untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek pula. Ilustrasinya, Polar Cream Inc., sebuah perusahaan es krim, beroperasi pada 8% dari kapasitas produksinya. Kapasitas produksi adalah 20 juta unit,
Namun saat ini perusahaan menargetkan produksi es krim untuk es krim reguler dan premium masing-masing sebesar 80 juta unit. Distributor es krim dari wilayah geografis yang biasanya tidak dilayani oleh perusahaan telah menawarkan untuk membeli 2 juta unit es krim yang premium dengan harga $1,75 per unit. Nah, asalkan labelnya sendiri dapat dilampirkan pada produk. Adapun data untuk Polar Cream Inch untuk es krim premium yaitu sebagai berikut. Nah, dari data di atas diketahui bahwa harga jual normal es krim premium adalah $2,5 dan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga beli yang ditawarkan yaitu sebesar $1,75. Banyak biaya yang tidak relevan mengeluarkan untuk sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan tidak akan berubah terlepas dari apakah pesanan itu diterima atau ditolak. Nah, jika pesanan diterima, keuntungan sebesar $1,75 per unit akan direalisasikan. Namun, semua biaya variabel tingkat unit kecuali untuk distribusi sebesar $0,03 dan komisi sebesar $0,02 akan dikeluarkan dan menghasilkan biaya $1,45 per unit. Selanjutnya, biaya variabel tingkat non-unit juga akan dikeluarkan, menghasilkan total biaya tambahan sebesar $304.000 atau $0,152 per unit. Dan ini untuk pesanan sebanyak 2 juta unit. Nah, oleh karena itu, perusahaan akan melihat keuntungan bersih sebesar $0,148 atau perhitungannya $1,75 dikurang $1,602. Dengan demikian, keuntungan Polar Cream akan meningkat sebesar $296 atau dalam perhitungannya adalah $0,148 dikali 2 juta unit. Selanjutnya adalah keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut atau sell or purchase further. Produk yang diproduksi bersamaan memiliki proses dan biaya yang sama hingga titik pemisahan dan seringkali produk bersama dijual pada titik pemisahan. Namun, di kondisikan tertentu, lebih menguntungkan untuk memproses produk lebih lanjut setelah melalui pemisahan dan sebelum dijual. Nah, dengan ilustrasinya adalah Delco Corporation adalah perusahaan pertanian yang memproduksi dan menjual produk segar dan produk makanan kaleng. Nah, lahan pertanian dibagi menjadi petak-petak yang dapat dikelola. Setiap PLT menghasilkan sekitar 1.500 pon tomat. Dan ini mendefinisikan beban. Nah, ketika tomat sudah matang, maka dipanen dan kemudian diangkut ke gudang untuk dicuci dan disortir. Perkiraan biaya dari semua aktivitas adalah $200 per beban. Selanjutnya tomat disortir menjadi 2 kelas, di mana tomat grade A lebih besar dan bentuknya lebih baik daripada grade B. Setiap beban menghasilkan sekitar 1.000 pon jari kaki tomat grade A dan 500 pon tomat grade B. Nah, baru-baru ini manajer pabrik pengalengan meminta tomat grade A digunakan untuk saus pedas Del Rio dan selanjutnya tomat grade B dimanfaatkan sepenuhnya untuk produk lain. Nah, tomat grade A lalu dijual ke supermarket besar seharga $0,4 per pon. Nah, sehingga manajer perlu melakukan analisis dan memutuskan apakah akan menjual tomat grade A di split off atau memprosesnya lebih lanjut. Adapun perhitungannya dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, Del Rio harus membayar $200 per muatan untuk aktivitas ini terlepas dari apakah ia menjual tomat grade A pada pemisahan atau memprosesnya lebih lanjut. Namun, pendapatan yang diperoleh dari pemisahan cenderung berbeda dari pendapatan yang akan diterima jika tomat grade A dijual sebagai saus pedas. Nah, oleh karena itu, pendapatan adalah item yang relevan. Selanjutnya, asumsikan bahwa saus pedas dijual seharga $1,5 per botol, termasuk hanya sumber daya yang diperoleh sesuai kebutuhan yang peningkatan kapasitas aktivitas berjumlah $1.000. Jadi total pendapatan pada pemisahan untuk tomat grade A adalah $400 dalam perhitungannya $0,4 dikali 1.000 pon. Nah, jika tomat grade A diproses menjadi saus pedas, di mana 1 pon tomat sama dengan 1 botol saus pedas,
Total pendapatannya adalah $1.500, di mana perhitungannya $1,5 dikali 1.000 botol. Pendapatan tambahan dari pemrosesan lebih lanjut adalah $1.100 per setengah ton tomat grade A, atau dalam perhitungannya $1.500 dikurang $400. Nah, karena pendapatannya meningkat sebesar $1.100 dan biaya pemrosesan sebesar $1.000, keuntungan bersih dari pemrosesan tomat grade A adalah $100 per setengah ton. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok 7. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Baik, presentasi kali ini saya akan akhiri dengan terima kasih.